Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia, apa kabarnya? Selamat kembali lagi di Reborn Podcast, a creative obstetrician and gynecologist podcast. Oke, bersama saya tentunya Dr. Putri Permatasari yang akan menjadi host pada acara pagi hari ini. Baik, tidak terasa nih, ini adalah seri ketiga dari podcast bersama Reborn. Gak terasa ya dokter ya, sudah 3 minggu berlalu. Oke, setelah minggu lalu kita sudah membahas twin pregnancy dokter. Ternyata ada lagi request dari netizen nih dokter tentang NIPT. Oh, NIPT. Ya. Nah, kita semuanya udah penasaran karena saya juga pengen belajar banyak dari dokter Haryasa. Iya, kita sama-sama belajar. Siap dokter. Oke, langsung saja nih dokter, kita akan membahas NIPT. NIPT itu sebenarnya apa sih dokter? Pasti banyak yang belum ngerti nih dokter. Ya, NIPT sering juga diucapkan dengan NIP test ya. Itu adalah singkatan dari non-invasive prenatal testing ya. Jadi pemeriksaan ini dilakukan tanpa melakukan invasi ke dalam rahim ya. Dahulu dikenal adalah amniocentesis dan chorionic filosampling. Tapi prosedur ini yang tujuannya untuk mengetahui kondisi kelainan kromosom sesungguhnya pada janin dirasakan berisiko. Ada risikonya adalah keguguran pasca tindakan tersebut. Ada yang menyebutkan statistiknya 1/200. Namun belakangan ada publikasi-publikasi terbaru yang menyebutkan lebih rendah risikonya, ada 1/600 ya. Tapi tetap dia invasif. Nah, oleh karena itu sekarang ada pilihan non-invasif, yaitu NIPT. Oke dokter, untuk cara kerjanya itu sebenarnya seperti apa sih dokter? Oh, sederhana. Jadi begini, dahulu kala para ahli menduga bahwa darah janin dan darah ibu itu tidak bertemu karena ada namanya villi chorialis di plasenta. Tapi ternyata muncul berkembang yang menyebut dengan teori microchimerism ya, microchimerism. Ternyata darah janin itu masuk dalam sistem sirkulasi darah ibu. Nah, fakta inilah dimanfaatkan oleh para ahli-ahli yang kreatif dan cerdik pandai, mengambil darah-darah janin yang beredar di dalam sirkulasi darah ibu. Jadi di dalam darah ibu ditemukan darah-darah janin yang ternyata bisa dicek kromosomnya. Inilah dasar teori dari pemeriksaan NIPT atau NIP test ya dokter ya. Oke, untuk sebaiknya dilakukannya itu kapan dokter? Ya, screening sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Tujuan screening adalah untuk mengetahui kelainan itu seperti apa. Apabila memang kelainan kromosomnya seperti sindroma Down, sindroma Edward, sindroma Down itu sindrom di mana kromosom janin itu pada autosomnya ditemukan di nomor 21 lebih dari sepasang, yaitu disebutkan triploidy ya. Normalnya kan diploidy, ada 2. Ini lebih dari 2 atau lebih dari sepasang. Jadi membentuk dia struktur anatomis dan juga fungsi yang berbeda yang disebut dengan sindroma Down ya. Nah, itu sebenarnya trisomi 21. Jika kromosomnya mengalami trisomi lebih dari 2 di kromosom nomor 18 ya, disebut dengan sindroma Edward atau Edward syndrome. Edward penemunya ya. Di kromosom nomor 13 namanya sindroma Patau. Ketiga sindrom inilah yang paling sering ditemukan. Ada di ujian saya nih dokter. Ada ujian. Ini hari ini saya diuji sama dokter Putri. Nah, itu sindroma itu bisa diketahui, tapi harus diketahui NIPT itu tidak 100%. Baik. Dia tetap dianggap sebagai tes screening, bukan sebagai tes diagnostik. Nah, tes diagnostiknya adalah tadi sudah saya sebutkan dengan chorionic filosampling dan juga
amniocentesis. Yang invasif ya dokter ya. Baik, apakah semua ibu hamil sebaiknya melakukan screening ini dokter, atau hanya ibu-ibu tertentu mungkin yang dengan penyakit-penyakit tertentu? Ya, idealnya adalah seluruh ibu hamil. Seluruh ibu disebut hamil. dengan pemeriksaan rutin. Tapi permasalahannya pemeriksaan screening laboratorium termasuk NIP test ini perlu cost biaya ya, dan biayanya juga setahu saya sampai hari ini masih lumayan mahal ya. Nah, oleh karena itu maka dibuatkanlah pedoman ya yang high risk, berpotensi risikonya tinggi, seperti misalnya usia yang terlalu muda hamil, usia ibunya terlalu tua, ada riwayat di kehamilan sebelumnya dengan kelainan bawaan atau cacat, ada riwayat di keluarga di atas para ibunya, misalnya kakek neneknya gitu ya, ada pedigrinya menunjukkan kelainan bawaan. Kemudian ada penyakit-penyakit medis seperti diabetes, hipertensi, kemudian penyakit jantung pada ibu ya. Nah, kemudian adanya penyakit-penyakit infeksi ya. Itu menjadi bagian faktor risiko yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemeriksaan NIPT ini. Baik, berarti sebaiknya dianjurkan untuk semua ibu ya untuk screening, tetapi untuk ibu dengan kondisi yang memang membutuhkan sebaiknya harus dilakukan ya dokter ya? Betul. Oke dokter, untuk NIPT sendiri ini hasilnya dokter, apakah hanya bisa mendeteksi kelainan kromosom saja atau bisa mendeteksi kondisi medis yang lain dokter pada janinnya? Ya, sekarang sudah berkembang jauh ya. Kita bersyukur sekali laboratorium yang bekerja sama dengan biologi molekuler ya memiliki peralatan dan protokol produk-produk pelayanan ini sudah sangat advance ya, malah kita bisa menemukan kelainan dilesi pada gen-gen tertentu ya, yang dahulu itu masih menjadi sebuah misteri ya. Saya punya keyakinan yang sangat optimistik bahwa nanti kelainan genetik itu bisa diketahui lebih detail dan malah akan ada terapi gen, rekayasa genetika ya untuk memperbaiki abnormalitas ini ya. Itu. Jadi yang sudah rusak bisa diperbaiki lagi begitu ya dokter ya? Prosesnya. Oke dokter, mungkin masih banyak yang penasaran nih dokter, pengambilan sampelnya tadi kan ada invasif dan non invasif. Nah ini kan non invasif nih dokter, apakah dari darah atau dari apa nih dokter? Mungkin masih banyak yang penasaran ya dok. Ya, untuk mendapatkan sel-sel darah, sel-sel janin itu didapat dari darah ibu. Jadi diambil sekitar 5-10 cc, seperti pengambilan darah biasa ya, sederhana sekali. 5-10 cc, setelah itu diproses oleh laboratorium, hasilnya kurang lebih sekitar 2 mingguan itu. 2 minggu. Ada yang lebih cepat 10 hari. Nah itu hasilnya lumayan. Menunggu juga ya. Tentu ibu-ibu penuh dengan dakdikduk, kecemasan menunggu ini ya. Takut hasilnya kenapa-napa. Nah itu dokter, kalau misalkan hasilnya kenapa-kenapa, apa tindakan selanjutnya dokter kalau ditemukan kelainan kromosom gitu? Kalau seandainya NIPT, kesimpulan dari NIPT itu dia tidak mengatakan diagnostik ya, tapi mengatakan risiko. Ini risikonya rendah, ini risikonya tinggi untuk kelainan-kelainan kromosom. Nah, prosedur lanjutan untuk menegakkan diagnosis adalah tadi tetap melakukan invasif ya, amniocentesis atau chorionic filosampling. Berarti step pertama kemudian lanjut ke step kedua begitu ya dokter ya? Jadi NIPT adalah tahap screening. Kemudian tahap berikutnya apabila dia didapatkan NIPT-nya high risk, maka dianjurkan untuk melakukan konfirmasi dengan dengan amniocentesis atau chorionic filosampling. Sekalipun hasil statistiknya untuk NIPT ini cukup tinggi ya, malah menurut saya sangat tinggi, 99,2%. Wow. Hampir 100%. Nah, dia disebut diagnosis apabila dia 100%. Baik, gitu. Oke dokter, mungkin ada saran dokter bagi ibu-ibu di luar sana atau orang tua yang sedang hamil yang mempertimbangkan untuk tes ini dokter? Ya, untuk persiapannya secara mungkin emosional, namanya kita mau tes hal seperti ini pasti
mendebar-debarkan nih dokter ya, menunggu hasilnya. Ya, pada hampir semua wanita hamil, menurut saya mungkin semua wanita ada kecemasan ya. Mengapa cemas? Karena tidak tahu. Jadi ada ketidaktahuan. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, respon alamiah sebagian besar orang takut. Nah, disinilah harus perlu mencari informasi dan cari informasi yang valid dari sumber-sumber yang terpercaya, yang akurat. Jangan mencari di sumber-sumber yang menurut saya akurasi atau kebenarannya masih meragukan, agar tidak tersesat. Apa yang maksud tersesat? Jadi menakuti sesuatu yang ternyata salah. Kan banyak orang mendapat dari media-media sosial yang cari di Google sendiri gitu ya dok. Tidak tervalidasi. Ya, oleh karena itu kita perlu mencari dengan tepat sumber-sumber yang baik. Yang tepat. Salah satunya di Reborn Podcast. Salah satunya. Kenapa Reborn Podcast ini hadir? Karena kita ingin memberikan pendapat-pendapat ya yang bisa kita pertanggungjawabkan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih dokter untuk sharing-sharingnya yang juga sangat membuka wawasan bagi ibu-ibu hamil di rumah. Nah, tentunya sharing ini akan bermanfaat dan juga lebih bagus lagi kalau disebarluaskan ya dokter ya. Betul. Oke, mungkin ada tips terakhir dokter untuk ibu-ibu moms and dad di luar sana? Betul. Ibu-ibu dan para bapak-bapak yang saat ini sedang memiliki ibu hamil ya, pertama berpikirlah selalu positif dan optimis gitu. Ini penting banget ya. Yang kedua, carilah pengetahuan ya yang memadai untuk digunakan dalam mengelola kehamilan. Bisa dari bidan, bisa dari dokter, bisa dari dokter spesialis ya, bisa dari komunitas yang memang memiliki reputasi yang baik, atau sumber-sumber dari media ya, bisa media mainstream atau media sosial yang memang punya reputasi dan dikelola dengan profesional ya. Mesin-mesin learning ya, saya tidak sebut apa namanya, harus dipilih dengan sebaik-baiknya ya, karena ketika kita meyakini sesuatu yang negatif, sungguh sulit menghapus pandangan negatif dibandingkan memasukkan pandangan positif. Betul dokter. Nah, dari pengalaman saya sebagai seorang dokter, saya banyak menemukan pasien-pasien yang kalau sudah dia memegang satu informasi negatif, susah sekali, seperti kayak mencuci baju, nodanya susah sekali hilang ya. Sedangkan informasi positif seringkali nempelnya kurang kuat. Iya, benar. Nah, oleh karena itu podcast Reborn ini semoga bisa berguna menjadi kanal-kanal sumber atau referensi untuk para ibu-ibu dan keluarga. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, baiklah para pendengar setia Reborn Podcast. Terima kasih untuk selalu mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kehamilan sehat, generasi kuat. Bye. Bye.